Setelah air bah pada zaman Nuh, semua manusia di bumi berbicara dalam satu bahasa yang sama. Mereka bermigrasi ke sebuah dataran di tanah Siniar. Kini dianggap sebagai wilayah Babel di Mesopotamia. Dan orang-orang pada zaman sesudah Nuh memutuskan untuk membangun sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tujuan mereka adalah untuk membuat nama mereka terkenal dan mencegah mereka tercerai-berai ke seluruh bumi. Namun, Tuhan tidak menyukai kesombongan dan ambisi manusia untuk menyamainya. Dia turun untuk melihat kota dan menara yang sedang mereka bangun. Manusia berpikir bahwa mereka bisa membuat tembok, bangunan, menara yang tinggi sampai ke langit, sehingga nanti ketika ada air bah mereka akan bisa bertahan di tempat itu, ataupun pemikiran-pemikiran yang lain yang intinya memiliki ambisi dan kesombongan untuk menyamai pencipta. Lalu Tuhan memutuskan untuk mengacau balaukan bahasa mereka agar mereka tidak saling memahami satu dengan yang lain. Akibatnya pembangunan menara terhenti. Kenapa? Karena yang satu minta paku, yang satu mengerti martil atau batu atau lain sebagainya, sehingga satu dengan yang lain tidak bisa mengerti bahasa, dan pada akhirnya terhentilah pembangunan menara itu, di mana pada akhirnya manusia tersebar ke seluruh penjuru bumi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dari situlah awal mula di mana berbagai macam bahasa pada akhirnya ada di mana-mana. Tempat di mana mereka membangun menara yang sangat tinggi itu kemudian disebut Babel, karena di sanalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka satu dengan yang lain, dan pada akhirnya mereka bisa menyebar dan bisa berbagai macam bahasa suku. Pesan dan makna yang dapat kita ambil dari kisah Menara Babel: yang pertama, kesombongan manusia. Usaha manusia untuk mencapai tingkat yang sama dengan Tuhan dianggap sebagai bentuk kesombongan. Yang kedua, keragaman bahasa dan budaya. Perbedaan bahasa dan budaya manusia berasal dari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, pentingnya ketaatan. Tuhan ingin manusia mengikuti rencananya untuk memenuhi dan mengisi bumi, bukan berkumpul dalam satu tempat saja. Kita belajar melalui cerita yang singkat ini bagaimana kita untuk jangan sombong. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pentingnya kita taat kepada Tuhan. Tuhan pasti menyiapkan rancangan yang indah, damai sejahtera bagi kita semua. Dan ketika pun di sekitar kita ada berbagai perbedaan bahasa dan budaya, itu semua juga adalah kehendak Tuhan. Mari menikmati hari dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa saja, dengan ketaatan kepada Tuhan dan rendah hati mengikuti kehendak Tuhan.